Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza dengan NIM 20050974025 dari kelas PTIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Pengertian routing statik adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Sedangkan routing statik adalah administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi secara manual. Konsep routing yang pertama adalah destination atau tujuan atau IP network yang ingin dicapai. Selanjutnya gateway atau biasanya disebut pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan. Yang ketiga gateway, secara default harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada pada router. Lalu yang keempat, routing harus dilakukan secara dua arah. Kelima, setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam satu subnet yang sama kalau tidak ada gateway. Cara kerja routing statik. Yang pertama, administrator jaringan mengkonfigurasi router. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Keuntungan routing statis. Yang pertama, static router lebih aman dibanding dynamic router karena static route hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Yang kedua, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. 3. Static route kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof paket dynamic routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membajak traffic. 4. Beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis, karena pada saat konfigurasi, router hanya mengupdate sekali saja IP tabel yang ada. Kekurangannya, yang pertama, administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, khususnya jika terjadi dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data static route dengan cara manual. Yang keempat, harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan next hop-nya atau gateway-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi routing statik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi routing statik. Yang pertama-tama kita ambil PT yang router ini 2. Saya ubah dulu namanya. Lalu switch, PT switch 2 juga. Lalu kita mencoba menggunakan 4 PC. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita hubungkan terlebih dahulu dari PC1 ke switch, PC2 ke switch, PC3 ke switch, PC4 ke switch. Setelah itu dari switch ke router, dan juga ini dari switch 2 ke router. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai gini, selanjutnya kita
kita pengalamatan IP ya dari setiap komputer. Nah, di sini saya menggunakan IP normal saja, yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya kita gunakan kelas C, dan default gateway-nya ini kita isi 192.168.1.254. Setelah itu untuk PC2 kita beri alamat IP 192.168.1.2. Subnet masknya masih sama menggunakan kelas C. Gateway-nya juga sama seperti yang tadi, yaitu 168.1.2. Nah, selanjutnya kita akan setting alamat IP untuk PC yang ketiga, 192.168.2.1. Subnet masknya sama juga. Lalu untuk default gateway-nya ini 192.168.2.254. Ini saya beri 2.1 karena kalau kita menggunakan 1.1 seperti yang satu, maka networknya sama akan bertabrakan. Jadi kita gunakan 2. Untuk ini kita gunakan 192.2.2 ya. Subnet masknya masih menggunakan kelas C. Lalu untuk gateway-nya juga sama, 2.254. Nah, kalau sudah kita setting semua, saya cek dulu sudah benar. Selanjutnya kita setting di routernya. Kita setting routernya di fast Ethernet 0-nya dulu, kita beri alamat IP 1.1.254. Ini alamat IP apa? Itu ya, nggak salah. Subnet masknya ini otomatis 256. Lalu jangan lupa klik on. Itu router kedua ini kita juga samain fast Ethernet 0 192.168.2.254 sama 0, lalu klik on. Nah, setelah selesai kita men-setting fast Ethernet 0.0-nya, jangan lupa setting juga di serial 2-nya. Nah, ini saya menggunakan IP 12.12.12.1. Nah, untuk subnet masknya saya ganti juga ke kelas C. Ini saya on kan. Ini jangan lupa di on kan juga ya. Lalu pindah ke router yang kedua, serial 0 12.12.12.2. Ini saya ubah ke kelas C. Lalu di on kan. Nah, ini kita sudah selesai memberi alamat IP. Nah, setelah itu kita menambah routing statiknya. Karena kita ingin menambah router yang dari router 1 ke router 2, maka kita masukkan yang tujuannya ke router 2 ini, alamat IP router 2, yaitu 192.168.2.0, karena yang dituju router 2. Selanjutnya ini mask ini diisi subnet masknya. Kita tadi menggunakan subnet mask kelas C, jadi 255.255.0. Nah, ini untuk networknya ini lewat jalurnya tadi yang diisi alamat 12 tadi. Kita isi 12.2. Selanjutnya kita add. Nah, sudah untuk router satunya. Lalu untuk router 2-nya kita pilih statik. Nah, ini kita isi yang untuk alamat IP router satunya, yaitu 192.168.1.0. Nah, ini kita kasih subnet masknya. Setelah itu kita tambahkan 12.12.12.1. Setelah itu kita klik add. Nah, ini sudah selesai routing statiknya. Coba kita cek terlebih dahulu di command prompt. 192.168.2.1. Ini saya masukkan 2.1 alamat IP dari PC3 ini ya. Oh ya, ping 192, maaf lupaan.
titik dua titik satu titik dua titik tiga. Bentar, masih mengeping. Nah, ini sudah reply. Nah, berarti ini berhasil dari PC1 ini ke PC3 ini. Saya coba ping PC yang keempat. Ini 2.2 alamat IP-nya. Masih mengeping. Nah, selanjutnya akan replay. Nah, ini sudah replay, berarti juga berhasil juga. Nah, saya akan mencoba ngeping juga dari PC ketiga ke PC 1 dan 2. 92 1 1. Nah, ini sudah ping juga. Kita coba ke PC kedua. PC 2 yang ini ya. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mencobanya lewat simulation dan lewat PDU. Pilih yang ICMP. Di sini kita coba kirim ke PC3. Nah, ini akan dari PC1 yang mengirim lewat switch, lalu ke router 1, router 2, lalu ke switch, PC3, dan akan kembali lagi. Nah, ini sudah akan mengirim kembali lagi. Kita tunggu dulu ya. Nah, kalau sudah begini berarti sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.